Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Desi Sukenti, SPD MED. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andika Zulfajri, Andi Nurhaliza, Diah Safitri, dan Diana Irma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai kutipan dan daftar pustaka. Pengertian kutipan. Kutipan yaitu suatu gagasan atau pendapat yang bisa diambil dari berbagai sumber, baik dari seseorang maupun dari berbagai media lainnya. Proses pengambilan gagasan itu disebut pengutip. Gagasan tersebut bisa diambil dari kamus, laporan, artikel, majalah, internet, dan lain sebagainya. Kutipan dijadikan keterangan yang diambil dari teks acuan. Adapun fungsi kutipan ialah untuk memperkuat pendapat atau ide yang dikemukakan dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, termasuk buku ajar, sering ditemui rangkuman dan pengutipan dari berbagai sumber acuan. Penulis buku ajar harus memiliki keterampilan merangkum bacaan, merujuk pendapat penulis lain, dan menunjukkan sumber dan pengintegrasian berbagai pendapat dari berbagai sumber untuk mendukung gagasan penulis. Merangkum bacaan dapat dilakukan untuk mendukung gagasan penulis. Jika ini yang dilakukan, harus diperhatikan model perujukannya dalam pengutipan. Pengutipan adalah penggunaan teori, konsep, ide, dan lain yang sejenis yang berasal dari sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip dalam mengutip. Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber yang kita dapatkan. 2. Ketika kita mengutip, kita boleh menghilangkan beberapa bagian, namun dengan syarat penghilangan kutipan tersebut tidak merubah makna atau arti yang sebenarnya. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik bahasa maupun ejaannya. Rujukan yang ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, tanda koma, tahun terbitan, titik 2, spasi, dan diakhiri dengan nomor halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Safitri Febrianti akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Andi Nurhaliza. Jenis-jenis kutipan. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya. Yang hal ini hanya mengambil pokok pikiran dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip. Contoh kutipan tidak langsung dapat diberikan sebagai berikut. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka biasanya banyak ditemukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Dalam pembuatan daftar pustaka, maka harus memuat sumber rujukan yang diacu dalam naskah karya tulis. Dalam merujuk sumber rujukan, penulis karya ilmiah dapat mendasarkan, membandingkan, atau hanya merujuk pendapat, temuan data, dan informasi dari sumber yang telah dirujuk. Pencantuman sumber rujukan merupakan tanggung jawab akademis dan apresiasi penulis terhadap hal-hal yang pernah memberikan informasi yang jelas tentang identitas sumber rujukan sesuai dengan yang dirujuk dalam naskah atau tulis. Informasi yang jelas dari sumber rujukan memudahkan pembaca dalam menuntut sumber aslinya apabila ingin mendalami lebih lanjut informasi yang dirujuk. Sumber rujukan daftar pustaka. Sumber rujukan dan informasi dapat diperoleh melalui media cetak, audio, audiovisual, komunikasi pribadi, dan media elektronik. Rujukan yang dicantum harus benar-benar relevan, penting, dan dirujuk dalam naskah atau tulis.
Rujukan yang diperoleh melalui media cetak dapat berupa: yang pertama, textbook atau buku dalam bahasa Inggris terbitan luar negeri. Yang kedua, buku atau terbitan dalam negeri. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, proceeding. Yang kelima, skripsi atau tesis atau desentrasi. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, buku teks. Yang kedua, buku teks terjemahan. Yang ketiga, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Yang keempat, buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi atau berisi impunan peraturan, perundang-undangan, dan sejenisnya. Yang kelima, peraturan undang-undang dan sejenisnya atau cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu artikel dalam jurnal. Yang kedua, artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Yang ketiga, artikel seminar atau simposium cetak lepas. Yang keempat, artikel dalam buku antologi dengan editor. Yang kelima, skripsi atau tesis atau disertasi. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, artikel dari internet. Yang kedua, makalah pidato ilmiah dan semacamnya. Yang ketiga, berita dan majalah atau surat kabar. Cara penulisan daftar pustaka jika penulis nama penulis yang sama, yaitu beberapa pustaka atau literatur yang berbeda-beda. Tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol-simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga atau badan atau organisasi. Kesimpulannya adalah dalam pembuatan karya ilmiah, penulis diwajibkan untuk melakukan pengutipan dan membuat sebuah rujukan atas apa yang telah dituliskannya dalam karya ilmiah tersebut, sehingga hal ini dapat menghindarkan penulis dari tindakan plagiarisme, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat tercela dan sangat merugikan penulis dari sumber rujukan yang diambil. Adapun aturan dalam kegiatan pengkutipan dan pembuatan daftar pustaka yang harus diperhatikan oleh para penulis karya ilmiah. Ketentuan itu yang akan menjadi acuan bagi para penulis karya ilmiah dalam penulisan acuan di dalam karyanya, sehingga para penulis tidak bisa sembarangan dalam melakukan pengutipan dan pembuatan daftar pustaka dan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih.